ini kok sing kata denduk dulu. Masih denduk bareng aku. Aku bareng sisian. Asal yo mau hasil ini. Kita kan mungkin ada. Kalau Zoom Bu, nggih. Kasih tugas kapan orang penak Niku kami bubar. boleh di tag orang mau bayar mau lagi tak celuk itu yang sebelah oh ini boleh di tak celuk terus tapi bayi itu bertani orang Oh iya. 6. Acara apa? Selamat pagi Kak Eka, Kak Pandu. Gimana nih kabarnya? Pagi Bu. Hari ini sibuk apa? Lagi Kak Eka sibuk udah sempat buat belum video jurnal untuk 3. PPG? Hah? Baru mau Udah jurnal selesai belum 3. videonya? Belum. Tapi udah ambil. Tapi sudah ambil. Belum Astagfirullah. ada orientasinya. Oh, yang tahap 3 ya? Iya, kari dewek. Oh, kalau Kak Pandu kayaknya kemarin PPG juga bukan ya? Apa, Kak? Kemarin Kak Pandu PPG juga bukan sih? PPG juga ya? Ya, PPG juga. Yang tahap 3 juga. Tahap berapa? 3 apa 2? Tahap 3. Oh, tahap 3. Berarti belum pada masih ngerjain modul ya? Modul 3. Betul, ini sambil taruh di samping. Kakak. Gimana? Taruh di samping kayak jurnal. Oh, disambil bikin jurnal. Udah selesai belum tapi? Belum, baru dapat materinya, refleksinya belum. Oh, kalau udah dikirim semua 3 jurnal, tinggal seriesnya yang belum ya? Iya. Iya Mas Herman. Ngopi nih jare Mas Herman. Jamu. Kak Herman nih juga lagi itu kan apa PPG tuh angkatan 3 apa 2 ini? Mbak Eka. Dalam. Kemarin ada berangkat itu ya, yang sama Pak Kadin itu ya, taekwondo itu ya. Sampai sholat bangun. Nendang-nendang. Suruh nendang, suruh metantang.
kemarin nggak datang terus komen di WA aja dan resmi sah. Selamat siang Kak Anjar. Ya, selamat siang Kak. Tapi mohon maaf. Salam sore dari junior. Kamu pasti nanti Kak Sandi. Gimana Kak? Suaranya kecil ya Kak? Tahukah kamu Bro? Nanti nggak bisa full mengikuti karena ini kegiatan persiapan. Apa Kak? Nggak dengar. Persiapan perkemahan di sekolahan. Jadi nanti mohon maaf nggak bisa full mengikuti. Nggak terdengar ya Kak? Firman, apa kabar Kak Firman? Alhamdulillah baik. Ini tuh tugasnya udah pada selesai kan? Cuma tinggal yang halaman-halaman itu loh yang pada kelewatan. Belum ngecek lagi Kak. Iya. Cuman tinggal yang halaman-halaman tok yang itu belum. Ya nggak apa-apa, besok kan bareng-bareng nggak apa-apa. Kalau memang angel nyarinya besok coba ketika kita luring sama-sama aja. Nggak apa-apa. Siap. Ini udah mulai dari tadi ya? Belum, masih nunggu tuh baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Berarti belum terlambat. Belum. Aman pokoknya. Kak David, open cam. Kak Supri, coba mau lihat outfit hari ini. Selamat pagi Kak Supri, semangat pagi, selamat siang. Selamat pagi Bu, baru itu cari-cari Bu, baru masuk. Oh iya nggak apa-apa. Ganti laptop, ganti itu akun Bu. Oh iya. Ruten sama ibunya Bu. Sepiring berdua Pak. Iya. Oke Kak Anjar, silahkan kegiatannya semoga lancar ya Kak Anjar. Yang penting mic-nya tetap on sampai selesai, nanti kan otomatis nutup nggak apa-apa supaya presensinya terekam. Kak Wahyu sibuk apa ini? Loh, tak kira sudah mudik. Belum ini Ibu, nanti sebentar lagi mudik ini, disuruh jemput ke Sleman sana. Oh Sleman, Kulon Progo kan? Iya. Sleman sakulone. Kulon Sleman gitu. Baik kakak-kakak, ini Nganu Ibu, ada tambahan sedikit. Kemarin Mas David rasan-rasan katanya mau bikin kaos. Jadi enggak ini Mas David? Halo Mas David. Mas David. Katanya buat persiapan besok waktu ketika tatap muka. Ya Mas David, jadi enggak? Saya setuju. Kalau saya singlet kok Pak. Oke, kalau saya oke. Nanti saya ngikut aja. Ya, nanti dibayarkan Bu Fasil semuanya. Aman. Aman. Oke, mungkin Mas David lagi di belakang. Monggo Ibu dilanjut silakan. Baik, terima kasih. Teman-teman, gimana kalau ini kita mulai aja ya, biar nanti selesainya juga lebih cepat, tidak 10 lebih 5 menit. Kita yang belum masuk sambil coba hubungin ya, ini dan Kak Didit juga belum masuk. Nanti tolong disentil-sentil lewat grup nggak apa-apa. Saya mohon izin share screen. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini.
Sebelum kita mulai, saya mohon izin mengingatkan lagi kesepakatan kelas kita bersama. Sebisa mungkin untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, kemudian terkait gangguan teknis segera menghubungi via WhatsApp, mengabari. Oke. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama nanti peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, serta yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design atau biasanya disebut juga dengan pembelajaran UBD Understanding by Design. Ini kalau yang PPG sudah dipelajari ya, ini di modul 1 kayaknya. Modul 1 topik 1 kalau enggak 3. Lanjut slide yang berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin bertanya Kak, di sini sudah di spill modulnya sudah dibaca-baca ya? Belum. Dengan kurikulum. Alhamdulillah Belum. sudah semua. Oke. Seperti biasa, Bu Fasil menerangkan. Agenda kita sesi ini. Yang pertama, backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Kakak-kakak, di sini apakah sudah ada yang guru penggerak? Kalau sudah ada, berarti nanti bisa membantu, saling membantu untuk berbagi pengalamannya, berbagi pemahamannya terkait pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Seperti itu ya Kak, nanti nggak usah malu yang udah GP, jangan disembunyi-sembunyikan. Dimulai dari aktivitas 1, backward design ya. Tadi ada 3 agenda backward design. Nah, ini kita masuk ke yang pertama, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan Bapak Ibu untuk memberikan ratingnya di kolom chat 1 sampai 10. Boleh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tingkat pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Oke, kalau nggak ada langsung aja ya, berarti kita pakai verbal. Kak Eka, berapa pemahamannya, tingkat pemahaman Kak Eka? Wush, 7,5, mantap. Ada yang lainnya selain Kak Eka? Kak Mirwan, berapa Kak Mirwan? Rating pemahaman Kak Mirwan tentang kurikulum PJOK? 5, oke. Kak Pandu 5, Kak Wahyu. Berapa Kak Wahyu belum ditulis? Kak Hirmansyah, ayo menulis. Masih kosong Ibu karena ini masih belajar sih. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Ini Kak Andre sudah menuliskan 6. Kita next aja slide-nya. Nah, sebenarnya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mohon kakak-kakak yang berkenan untuk menulis di kolom chat, tuliskan sebenarnya apa tujuan pelajaran PJOK di sekolah yang kakak-kakak ketahui atau yang kakak-kakak sudah pahami. Atau kalau tidak mau menulis, boleh mengangkat tangan atau raise hand. Kalau tidak ada, nanti boleh saya panggil.
Coba saya mau cek ya. Oke, cek Kak David bisa mendengar saya, open cam, open mic, apakah sudah bisa berfungsi dengan baik suaranya? Kak David sedang sibuk ya. Kak Supri bisa open mic tidak Kak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih Kak Supri. Menurut Kak Supri, tujuan dari pelajaran PJOK itu apa Kak di sekolah? Ya, indikatornya anak biar sehat dan mampu berkembang dengan aktivitas kebugaran tubuh, Bu. Oke, supaya anak sehat dan mampu berkembang dengan aktivitas kebugaran tubuh. Kemudian ini ada dari Kak Eka. Tujuan PJOK menurut saya di sekolah adalah membuat derajat kesehatan peserta didik lebih baik. Oke, yang lainnya boleh loh Kak, ini terkait tujuan pembelajaran disesuaikan dengan fasenya. Ada SD, SMP, SMA kan beda-beda. Yang lainnya coba Kak, sebentar. Kak Pandu, bisa open mic-nya Kak Pandu? Oh, tujuannya mengembangkan anak secara apa ini Kak Pandu? Secara belum selesai menulisnya ya. Baik. Coba kita lihat saja di sini. Ya, benar Kak. Ye, Belum selesai ngetik. gimana? Oke, Kalau nggak menurut apa-apa. saya itu mengembangkan anak secara fisik, mental, emosional, dan sosialnya. Mengembangkan fisik, mental, emosional, dan sosialnya ya. Oke. Nah, kalau menurut modul yang sudah kita baca, coba ini suaranya, ya. Kalau menurut modul yang sudah kita baca, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran PJOK itu? Coba kita lihat. Nah, menurut CP ya, ini menurut CP, PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam apa? Nah, ini yang pertama, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi di posisi sebentar. Mohon maaf ya, jadi yang pertama itu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kan dalam PJOK itu ada juga pendidikan kesehatannya Kak. Nah itu gunanya untuk mendukung mereka dalam memilih gaya hidup yang sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah ini bisa melalui olahraga permainannya. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, sehingga upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, jadi yang terpenting ini Kak, mengembangkan sikap positif untuk anak. Jadi anak itu memiliki kemampuan, memiliki pemahaman terkait bagaimana bagaimana caranya supaya aktif sepanjang hayat. Apa manfaatnya aktif sepanjang hayat. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik agar kualitas hidupnya itu mengalami peningkatan seperti itu, Kak. Kita slide yang selanjutnya.
Sampai sini kira-kira ada itu enggak yang ingin ditanyakan enggak terkait CP? Kan kemarin ada yang menyebutkan kalau PJOK itu identik dengan prestasi, ada juga yang meningkatkan kebugaran, terus kemudian ada yang untuk meningkatkan kesehatan. Nah, kita cocokkan lagi di sini menurut CP itu ada 4 ya Kak, 4 aspek. Nah, di sini tidak menyebutkan prestasi karena dalam CP yang ada di kurikulum itu sepertinya tidak menyebutkan tentang prestasi tapi lebih kepada pengenalan, pengembangan, menerapkan, mengevaluasi, kemudian mendukung dalam memilih gaya hidup, membangun dan menerapkan keterampilan dan juga untuk memberikan kesadaran peserta didik bahwa kehidupan itu perlu untuk aktif dalam sepanjang hayat agar kualitas hidupnya itu meningkat Kak, seperti itu. Jadi tujuan-tujuan ini memperoleh potensi tinggi untuk dicapai dalam konteks kurikulum merdeka. Alasannya apa? Yang pertama, fleksibilitas dan kebebasan. Kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, kurikulum merdeka itu memungkinkan guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik dan terarah untuk mencapai tujuan PJOK. Kemudian, dari segi pengembangan karakter, kurikulum merdeka itu menekankan pada pengembangan karakter Pancasila yang sejalan dengan tujuan PJOK untuk membangun nilai-nilai sportivitas, kerja tim, inklusivitas. Seperti itu ya, Kak. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kurikulum merdeka itu juga bertujuan membangun kondisi pelajaran yang menyenangkan bagi guru dan siswa. Ini dapat membantu peningkatan motivasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan PJOK sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk penekanan untuk penekanan pada konteks lokal, kurikulum merdeka itu mendorong sekolah untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan realitas lokal. Yang kedua, ini memungkinkan guru untuk memilih kegiatan jasmani yang sesuai dengan budaya dan lingkungan sekitar sehingga dapat lebih memotivasi siswa untuk aktif belajar secara jasmani. Tapi juga perlu diingat ya Kak, bahwa tujuan PJOK itu bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama kompetensi, komitmen dan keterampilan guru. Nah, ini di sini penting banget kompetensi, komitmen dan keterampilan guru. Guru harus paham dulu Kak tentang tujuan PJOK dan memiliki keterampilan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Nah, kalau dari awalnya kakak-kakak belum mampu memahami tujuan dari PJOK itu apa, ya berarti tidak akan tercapai dalam pembelajaran seperti itu Kak. Jangankan untuk mengetahui tujuan, bahkan kurikulumnya aja kita kadang-kadang tidak membaca, mungkin seperti itu ya. Jadi akan ada miskonsepsi bahwa kudu menang lomba harus seperti ini. Nah, itu kita harus kaitkan lagi ke dalam kurikulum. Ada enggak di dalam kurikulumnya terkait lomba seperti itu? Ada enggak? Apakah kita itu menanamkan mohon maaf maksudnya mengajarkan anak untuk tujuannya untuk lomba atau menanamkan berbagai aktivitas gerak, pemahaman terhadap konsep gerak seperti itu perlu kita ketahui dulu melalui kurikulum Kak. Jadi kita sesuaikan pengajarannya. Jadi kan kadang-kadang kalau ada lomba kita malah pengalaman saya itu malah menggunakan jam mengajar untuk ngedrill siswa yang sebelum saya ini bertobat, sebelum saya ikut PKG itu ketika ada lomba, saya milih siswa, terus habis itu jam pelajarannya itu saya pakai untuk ngelatih siswa untuk ngedrill lomba kayak lompat jauh tuh seperti itu Kak. Jadi ternyata seperti itu yang kurang pas karena dalam pembelajaran tidak ada tujuannya untuk prestasi seperti itu, tapi lebih kepada
pengenalan berbagai keterampilan gerak. Yang kedua, faktor yang mendukung sarana dan prasarana. Nah, sekolah juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan PJOK. Selain itu, ada juga dukungan orang tua dan masyarakat, Kak. Orang tua dan masyarakat itu perlu mendukung program PJOK di sekolah. Bisa juga kalau misalnya ada orang tua yang mana dia itu misalnya pelatih, di tempat saya ada orang tua sebagai pelatih silat. Nah, saya juga mengundang orang tua tersebut sebagai narasumber di sekolah saya pada jam saya untuk mengajarkan berbagai gerak dasar pada olahraga silat seperti itu, Kak. Oke, kita next. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak terkait tujuan dari PJOK ini, Kak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silahkan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini perlu kita bahas bersama ya, Kak ya. Apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Atau malah masih ada yang menggunakan jam olahraga untuk ngedrill siswa dalam pelaksanaan lomba? Seperti itu ya, Kak ya. Coba siapa yang ingin menyampaikan atau boleh menuliskan di kolom chat, boleh. Kak Agung bisa mendengar saya enggak, Kak Agung? Iya Bu, bisa Bu. Maaf baru gabung. Ini juga sama ada Zoom. Oh iya, enggak apa-apa, Kak Agung baru gabung. Kita next aja. Kak Mirwan bisa mendengar saya, Kak Mirwan? Oh ya, ini ada jawaban dari Kak Eka. Masih di jam pelajaran untuk seleksi siswa lomba dan masih digunakan untuk ngedrill. Hehehe ya. Jadi pada konsepnya untuk pelaksanaan lomba seperti kegiatan Popda atau yang lainnya O2SN itu sebenarnya tidak salah. Namun biasanya yang mengikuti itu peserta yang sudah mengikuti ekstrakurikuler di luar sekolahan ya, Kak. Atau mereka mengikuti latihan di luar sekolahan, misalnya orang tuanya mengikutkan pelatihan dengan pelatih di mana atau mengikutkan dengan klub di mana. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi kesalahpahaman. Siswa belum pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau mengikuti latihan di klub atau yang lainnya, tapi kita mengikutkan dengan cara di drill. Dalam waktu seminggu kita drill terus agar siap untuk mengikuti lomba. Nah, itu yang rasanya kurang pas, tidak sesuai dengan kurikulum. Jadi kegiatan lomba-lomba itu kan wadahnya melalui apa ya? Melalui sekolah yang memiliki siswa sudah memiliki keterampilan mengikuti pelatihan. Nah, itu diikutkan, didorong untuk maju mengikuti perlombaan seperti itu. Kemudian untuk Kak Wahyu, bisa mendengar saya enggak, Kak Wahyu? Iya Ibu, gimana Ibu? Apakah selama ini Kak Wahyu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan apakah Kak Wahyu sudah menjadikan acuan? Iya, untuk pembelajaran di sekolah saya untuk selama ini saya masih kurang memahami tentang acuan, kemudian tentang mata pelajaran. Nah, kemudian untuk biasanya kegiatan pada mata pelajaran olahraga itu malah digunakan untuk aktivitas yang lain, Ibu. Misalkan untuk bersih-bersih, kemudian untuk
kegiatan lomba, pokoknya untuk olahraga itu ketika jam pelajaran itu sering sedikit disepelekan gitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Kak Wahyu untuk jawabannya. Kemudian untuk Kak Supri. Kak Supri bisa mendengar saya, Kak Supri? Bisa, Bu. Kalau di tempat Kak Supri bagaimana? Apakah selama ini Kak Supri juga sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran olahraganya? Kemudian apakah sudah Kak Supri jadikan acuan? Mohon untuk sharing pengalamannya Kak Supri. Boleh loh Kak Supri. Iya, ini masih 50-50, Bu. Maksudnya setengah-setengah ya. Kalau di Iya, punya saya ada yang ikut klub, orang tuanya udah cara itu SDM-nya maju dalam olahraga, itu iya. untuk prestasi, tapi di sekolahan yaitu sama Pak Wahyu kayak itu tadi, maksudnya masih macam-macam dipakai macam-macam, Bu. Jadi Oh iya, untuk kemajuan prestasi memang betul kayak Ibu terangkan itu betul. Berarti yang ikut ekskul itu untuk prestasi, untuk di sekolah untuk apa ya, kesegaran jasmani apa untuk kesehatan semua lah, tidak iya. Untuk memandang, keterampilan Kak, iya. iya tidak memandang ini si A si B gitu loh Bu. Kayaknya gitu loh. Iya, iya Kak Supri. Terima kasih Kak Supri ya. Jadi seperti itu ya Kakak-kakak. Jadi kalau kita lihat juga dari kurikulum 13 kemudian masuk ke kurikulum Merdeka itu sepertinya yang ada di silabus, yang ada di apa namanya? Paduannya itu kita nggak ada perlombaan, jadi lebih ke pengenalan gerak. Kalau saya kan di sekolah dasar, nanti kalau SMP sama SMA beda lagi ya. Kalau di sekolah dasar itu kan lebih ke pengenalan misalnya ini gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif seperti itu. Terus kemudian juga pengenalan kombinasi gerak dasar pada permainan apa seperti itu ya. Jadi tidak ada yang mengarah ke apa ya pembentukan untuk prestasi itu sepertinya belum ada. Jadi kita malah ibaratnya kayak kita mengejar prestasi tapi siswa yang lainnya jadi terbengkalai seperti itu tidak coro nenek ngopeni bocah akeh itu ora kopen gitu loh. Jadi kita terlalu fokus dengan yang prestasi yang lainnya terabaikan seperti itu. Ya mungkin itu ya ya semoga nanti kakak-kakak yang masih belum menerapkan apa namanya tujuan mata pelajaran PJOK sebagai acuan diharapkan setelah kegiatan PKG ini menjadi kinerjanya semakin lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK. Jane kira ya malah luwih Amin. kepenak toh Kak kalau misalnya kita iya jane luwih kepenak toh Kak kita kalau mengajarkan keterampilan ketimbang dhewe ngedrill nggo lomba. Mbak malah kepenak karena kapasitas kita kan bukan di kepelatihan tapi lebih ke pembelajaran toh. Selanjutnya dalam konteks kurikulum merdeka apakah tujuan ini bisa dicapai? Tujuan tadi bisa dicapai enggak dari yang sudah saya sampaikan di awal tujuan dari PJOK tadi? Yang ini ya Kak. Kira-kira bisa dicapai enggak di dalam kurikulum merdeka? Yang pertama mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi, kemudian memberi dukungan memilih gaya hidup, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, terus menumbuhkan sikap positif, budaya positif untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu tadi apakah mampu dicapai dalam kurikulum merdeka ini? Di sini apakah ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, Kak? Tempat saya sudah. Sudah ya, sepertinya sudah semua ya. Nah, jadi kalau di sini ini dari tujuan yang tadi sudah saya sampaikan melalui paparan slide, sebentar. Aduh. Sebentar.
Bentar Kak, kok ini error ya? Nah, sudah muncul ya kakak-kakak ya. Ini dari tujuan tadi terkait mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi, kemudian memberi dukungan terhadap pemilihan gaya hidup sehat, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional, kemudian mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat, dan upaya peningkatan kualitas hidup, apakah bisa dicapai kakak-kakak melalui kurikulum Merdeka? Bisa atau tidak? Kakak-kakak. Oke, baik. Jadi menurut yang sudah disampaikan tadi, secara garis besarnya, tujuan-tujuan ini mungkin memiliki potensi yang tinggi ya Kak ya untuk dicapai dalam konteks kurikulum Merdeka. Tadi sudah saya sampaikan beberapa alasannya. Yang pertama itu terkait fleksibilitas dan kebebasan. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu fleksibel dan tidak terlalu mengikat Kak. Kurikulum Merdeka itu memberikan ruang yang lebih luas bagi guru, memberikan ruang yang luas untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajarannya dengan kebutuhan karakteristik siswa. Kemarin sudah ada di pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, memungkinkan guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang lebih spesifik dan terarah, seperti itu ya. Terus kemudian untuk alasan yang kedua, kurikulum Merdeka itu mampu membantu pengembangan karakter anak, seperti itu ya. Karena ada yang P5-nya itu, pencapaiannya yang P5 itu ya. Terus yang ketiga, pembelajarannya menyenangkan. Jadi dalam kurikulum Merdeka pembelajarannya menyenangkan. Jadi selain menyenangkan juga akan meningkatkan Kak ya, kerjasama yang baik antara guru dan siswa, seperti itu. Meningkatkan motivasi, partisipasi siswa dalam kegiatan PJOK. Terus kalau misalnya kerjasamanya terbentuk, maka tujuan dari pembelajaran PJOK akan mudah tercapai, seperti itu. Nah, di sini tapi ya tergantung juga kalau kakak-kakak belum menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan alurnya, mungkin belum belum begitu memahami juga ya, karena kadang-kadang juga saya dalam pelaksanaannya tidak mesti melulu menerapkan seperti itu kan kadang juga jamnya dipakai untuk kegiatan yang lainnya, seperti itu ya Kak ya. Slide yang selanjutnya Kak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, di sini apakah kakak-kakak sudah melakukan kegiatan ini? Menurunkan CP ke dalam TP. Sudah semua ya Kak ya, karena sudah berjalan hampir 2 tahun kan ini kurikulum Merdeka. Lanjut slide yang berikutnya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Apakah kakak-kakak juga seperti itu? Kalau dulu saya sebelum mengikuti PKG, ya sama, jadi pembelajarannya langsung menyasar
materi intinya itu apa itu, jadi nggak ada kayak basa-basinya kemudian dicari dulu apa yang dibutuhkan siswa, tidak seperti itu kalau dulu. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah mulai bertobat dari kesalahan-kesalahan itu Kak, sudah mulai melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Coba kalau misalnya Kak Eka, apakah pembelajarannya sudah mulai menyasar sesuai dengan tujuan pembelajaran atau masih sering digunakan untuk yang lainnya Kak Eka? Sementara ini saya masih masih digunakan untuk yang lain-lainnya. Tapi setelah ini insya Allah saya akan mengikuti kakak Nuzul untuk lebih baik lagi. Karena ada ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Maksudnya ilmu yang saya dapatkan akan saya terapkan begitu Bu. Iya, terima kasih Kak Eka. Tapi jangan ikutin saya yo Kak. Ini saya cuma memaparkan yang ada di sini. Di modul saya juga dulu belum kayak gini. Tapi ternyata setelah saya terapkan dengan sesuai dengan ranahnya, paradigmanya kembali ke jalan yang benar, itu ternyata lebih kepenak. Saya mulangnya luwih enteng gitu loh. Selanjutnya Kak Andre bisa mendengar saya enggak Kak Andre? Kak Andre lagi sibuk ya? Ya, bisa. Ya, terima kasih Kak responnya. Jadi kalau pengajaran di tempat Kak Andre gimana? Apakah sudah benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dituju? Atau yang lainnya? Masih yang lainnya, tapi semenjak ikut pelatihan ini, PKG. Terus juga kemarin kan bersamaan dengan PPG, Iya. mempelajari modul tentang tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana menggunakan metode pembelajaran, terutama yang berdiferensiasi, sekarang sudah mulai dilakukan. Oh, nggih, alhamdulillah. Terima kasih Kak Andre. Ya, nah itu Kak Andre sudah mulai ada peningkatan ya Kak ya. Jadi siswa akan mulai terfasilitasi ya Kak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada seperti itu ya. Iya. Kak Pandu, gimana kalau di tempat Kak Pandu Kak? Ya Kak, kalau di tempat saya ya sudah mulai melaksanakan Kak. Sudah mulai bagus semua ya ini ya, mulai dilaksanakan ini. Satu lagi coba Kak Supri. Kalau di tempat Kak Supri sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, TP yang diturunkan dari CP tadi belum Kak? Belum. Maksudnya belum ya? Iya, belum sempurna, Bu. Maksudnya masih belajar. Ya mungkin dari materi ini saya banyak ilmu tapi cuma teori Bu, prakteknya nanti sambil jalan gitu Bu. Iya nggak apa-apa Kak, aman Kak. Iya. Yang penting tahu dulu daripada tidak tahu sama sekali ya Kak ya. Iya. Kak Wahyu, kalau Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Iya Ibu, kalau di tempat saya sama sih, sama tempatnya Mas Andre. Sudah mulai, apalagi dengan PPG ini ya? Sudah mulai, apalagi apa tadi Mas Andre, dengan mulai PPG ini kita mulai belajar walaupun PPG-nya nggak mengerjakan, yang penting sudah selesai Ibu. Oke. Hah? PPG nggak mengerjakan Kak? Kan cuma baca-baca aja Ibu. Oh, sama tugas-tugas. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, iya, dan kasih, semoga Kak, ketika kita sudah mengikuti kegiatan PKG ini nanti untuk kedepannya menjadi lebih baik dan bisa berubah sesuai dengan kurikulum Merdeka Ibu.
Iya, yang jelas bukan kurikulum merdeka ya Kak ya. Sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan gitu ya Kak. Karena kurikulumnya kan berubah-ubah. Siapa tahu tahun depan berubah lagi. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Ya, kemarin yang sudah mengerjakan modul di PPG ada kan pembelajaran UBD. Nah, ini sama. Yang pertama dimulai dari mengidentifikasi CP. CP-nya diturunkan ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu menentukan dulu model penilaiannya, asesmennya seperti apa, baik asesmen formatif, sumatif, seperti itu ya, ditentukan dulu. Nah, setelah itu baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya mau seperti itu. Jadi kalau keistimewaannya proses backward design itu CP-nya di atas, taruh di atas sama TP-nya. Seperti itu kan. Besok kalau membuat video juga, pembuatan video di pendahuluan akan disampaikan juga kan, tujuan pembelajarannya itu harus disampaikan. Jadi anak-anak biar tahu apa tujuan pembelajaran kita kali ini, seperti itu Kak. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak Kak sebelum saya lewat? Kalau nggak ada, kita next ke selanjutnya. Nah, ini pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan CP yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Seperti itu ya Kak. Oke, yang ini untuk terkait aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK sudah saya sampaikan. Sudah kita lakukan penguatan secara bersama-sama. Apakah sebelum kita lanjut ke aktivitas 2, ada yang mau bertanya Kak? Terkait backward design. Kalau tidak ada, kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Aktivitas kedua, kok ini bentar Kak. Nah, aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Ya, penyusunan program PJOK. Ini ada pertanyaan ya Kak, tolong dijawab. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Coba Kak Pandu, benar atau salah Kak Pandu? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai. Mungkin benar Kak. Benar, ada yang lain? Coba kalau Kak Supri benar atau salah Kak? Ya nanti Bu, saya baca dulu itu soalnya Bu. Oke, siap. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jawabannya benar atau salah? Kalau saya sih benar kayaknya Bu. Benar ya? Oke, Kita coba cek jawabannya. Ternyata salah. Enggak apa-apa, lanjut ya. Masih ada lagi.
Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Coba Kak Mirwan, jawabannya benar atau salah? Betul. Betul. Oke, siap, mantap. Kak Wahyu, betul atau salah? Sangat betul. Saking mantap, sangat betul ya. Satu lagi, satu peserta lagi. Kak Eka, benar atau salah? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Kurang betul atau tidak Apa? betul? Karena nggak hanya buku teks saja. Oke. Oke, terima kasih. Kita coba lihat jawabannya. Ternyata jawabannya kurang betul ya. Kurang betul. Kemudian masih ada satu lagi nggak ini? Oh, masih ada. Ini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah? Kak Hirman? Betul, Bu. Apa Kak? Betul? Betul, ya. Oke, terima kasih. Lagi. Kak Mirwan tadi udah belum ya? Kak Mirwan ini benar atau salah Kak Mirwan? Betul. Betul, betul. Ya, oke kita langsung saja lihat jawabannya adalah benar. Nah, jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama ya sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Next slide. Nah, jadi kenapa kok yang terakhir betul? Ya, karena dalam komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum Merdeka itu terdapat 5 komponen. Yang pertama ada struktur kurikulumnya. Yang kedua ada capaian pembelajarannya, tentu dicantumkan ya. Yang ketiga pembelajaran dan asesmennya. Yang keempat penggunaan perangkat ajar. Yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, dari sekian banyak itu akan dijadikan satu, jadilah suatu KOSP. Apakah di sini ada yang di sekolahnya sebagai penyusun kurikulum, tim penyusun kurikulum? Biasanya kalau guru PJOK jarang ya. Kalau saya kebetulan di sekolah juga itu menyusun kurikulum sekolah itu yang dibuatnya di awal tahun itu. Nah, ini ada kolom kotak ini penjelasannya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, itu apa yang ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang tebal banget itu loh Kak. Biasanya kan ada tim yang pembuat di setiap sekolahan itu. Nah, untuk kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan biasanya digunakan di satuan pendidikan terdiri atas kelima ini ya Kak. Kalau belum ada 5 ini ya belum kurikulum namanya. Makanya tadi ada pertanyaan 3 benar atau salah, benar atau salah. Nah, itu karena supaya melihat kelengkapan dari 5 komponen ini. Kemudian komponen-komponen ini yang 5 ini bekerja sama secara kompak ya. Jadi nggak boleh hilang salah satu ya untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya seperti itu. Jadi nggak boleh kok struktur kurikulumnya nggak ada, cuma ada nomor 3 sampai 5 nggak boleh. Atau yang nomor 4 tidak ada 1, 2, 3, 5 ya nggak boleh juga. Harus lengkap seperti itu. Next slide. Selanjutnya.
Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mengapa? Ya karena agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi ini bisa menjadi kabar gembira bahwa Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, jadi di setiap daerah itu kan karakter dari peserta didiknya berbeda-beda. Tidak sama, misalnya saya di SD Ambal, kemudian Kak Eka di SD Mirit. Itu kurikulumnya tidak bisa sama. Saya kan karakter siswanya apa, butuhnya di lingkungan tersebut itu apa yang dibutuhkan siswa, apa yang siswa belum punya itu apa, seperti itu Kak. Itu ya Kak. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Sudah pada menyusun perangkat kan Kak di sini? Sudah ya? Sudah. Kita lanjut. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana? Coba siapa yang mau berbagi pengalaman merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Kan kita kalau menyusun kurikulum itu biasanya dimintain toh Kak, setiap kelas dimintain perangkatnya walaupun seperti disepil sedikit-sedikit untuk dimasukkan dalam kurikulum. Apa di tempat Kakak enggak dimintain? Diminta, Kak. Diminta kan? Nah, kalau gitu gimana Kak? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Gimana Kak Eka? Gimana ya Kak? Kalau kemarin sih pas penyusunan kurikulum itu saya dimintai sebagian kecil modul ajar, kemudian juga ditanyakan kondisi siswa, jumlah siswa per kelasnya, terus apalagi ya. Intinya itu PJOK merupakan salah satu bagian di dalam kurikulum tersebut. Jika tidak ada PJOK-nya nanti nggak berjalan. Itulah intinya. Nah, kan intinya kayak gitu. Kalau nggak ada PJOK berarti tidak berjalan. Nah, caranya Kakak ngerancang programnya itu bagaimana Kak? Kan tadi ditanya ya Kak ya, ditanya bocah ono piro, terus apa tadi ditanya bermacam-macam. Nah, itu berarti apa yang Kakak sebagai acuannya dalam penyusunan program yang akan Kakak lakukan selama 1 tahun itu, 1 tahun ajaran baru, 1 tahun ajaran itu gimana Kak? Sesuaikan dengan karakternya. Ya paling ya dari program yang sebelumnya sudah disiapkan Kak. Jadi kalau misal di tempat saya kan UKS belum ada ya Kak, cuman ruangan disekat. Nah itu program untuk kedepannya insya Allah ya ada tempat buat UKS begitu Kak. Nyambung nggak sih Kak? Nyambung. Maksudnya gini kan, program sebelumnya nggak ada UKS. Ya. Nah, yang sekarang programnya Kak Eka menambahkan UKS. Jadi pada intinya Kak Eka menganalisis dulu yang tahun kemarin seperti apa. Ternyata masih ada yang kurang untuk diterapkan tahun ini. Nah, jadi penyusunan programnya kalau Kak Eka menganalisis dari program yang ada di tahun sebelumnya. Seperti itu ya? Iya, maksudnya begitulah, Kak. Nyambung tapi kan ya, Kak? Ya nyambung. Iya, itu kan gimana caranya merancang kan sama aja tuh, menganalisis dari program tahun sebelumnya toh. Nggak ada UKS-nya. Sekarang diperlukan ada UKS, makanya dibuat UKS seperti itu. Oke.
Terus kalau yang terkait dengan program pembelajarannya, Kak? Kalau yang terkait dengan pembelajaran, kalau tahun yang kemarin-kemarin kan kurikulumnya masih K13 ya Kak. Saya di tahun ini baru full yang kelas 1 sampai kelas 6 karena SD saya ketinggalan. Jadi tahun kemarin baru kelas 1 sama kelas 4 dan di tahun ini kan harus semuanya. Jadi saya menyesuaikannya dari perangkat ajar yang tadinya KTSP jadi kurikulum merdeka. Kalau di KTSP kan lebih banyak guru yang caranya mendikte ya. Terus kalau sekarang saya usahakan untuk siswa itu berperan lebih aktif dan partisipasinya lebih daripada yang dulu begitu. Jadi lebih kepada itu ya Kak, berarti model pembelajarannya sama metodenya ya, jadi banyak perubahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Iya. Oke, terima kasih Kak Eka. Jadi itu beberapa pengalaman dari Kak Eka terkait gimana sih merancang program PJOK seperti itu. Jadi dianalisis dari yang sebelumnya boleh juga, atau menganalisis dari kebutuhan peserta didik apa juga boleh, kemudian baru digunakan untuk merancang program seperti itu. Ya terutama, tapi jangan lupa juga kita lihat tujuannya dulu, karena yang terpenting itu tujuannya dulu, tujuan pembelajaran PJOK-nya apa, seperti itu ya. Nah baru kita analisis yang lain-lainnya. Jangan sampai nanti kita sudah menganalisis, sudah menyusun, ternyata melenceng dari tujuannya kan juga kurang pas. Slide yang berikutnya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kak Mirwan bisa minta tolong Kak di-sharing pengalamannya, apa sih yang selama ini Kakak anggap penting, bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK? Ya Kak ya, Kak Mirwan ya? Ya, halo. Oke, Kak. Ya. Jadi kalau menurut saya sih semuanya penting ya. Seperti yang sudah disampaikan, minimal tentang keterampilan dia atau tentang kebugaran tubuh. Oke, baik, terima kasih. Berarti kalau Selain pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi menurut Kak Mirwan, jadi semuanya penting ya Kak ya dalam pembelajaran PJOK, terutama ya keterampilan, pengetahuan, kesegaran tubuh juga itu semuanya penting untuk dipelajari murid di kelas PJOK ya. Kalau menurut saya itu Kak. Nah kalau misalnya untuk kebugaran ya Kak ya, biasanya kalau di tempat Kak Mirwan itu pertemuannya dalam satu kelas, misalnya kelas 1 ya, itu dibuat satu kali pertemuan 4 JP atau dipecah jadi 2 sih Kak? Jadi 2. Jadi 1 minggu selama ini jadi 2 jam teori, 2 jam praktek kalau di tempat saya. Ya mungkin mungkin kurang tepat sih kalau yang sekarang belum tahu tuh untuk pembagian jamnya itu. Nah berarti kan prakteknya 2 JP dalam 1 minggu ya. Kalau untuk kebugaran apa bisa mengejar Kak kalau seminggu olahraganya 1 kali, prakteknya Kak 2 JP? Belum sih. Mungkin lebih ke pemahaman ya Kak ya kalau kebugaran ya. Jadi siswa diarahkan, diberikan bekal pengetahuan terkait kebugaran yang mana nanti bisa diterapkan di di rumahnya masing-masing sebagai budaya hidup sehat ya. Oke, baik. Selanjutnya Kak Wahyu, kalau tempat Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Kira-kira apa yang menurut Kak Wahyu itu penting, bernilai untuk dipelajari di kelas PJOK? Kalau menurut saya fokus di karakter anak tersebut sih Ibu, nggih. Jadi kita menumbuh kembangkan karakteristik anak tersebut itu bagaimana, seperti apa, dan nanti tujuannya seperti apa Ibu.
Nggih, kiranya seperti itu Ibu. Oke, kalau menurut Kak Wahyu, jadi lebih di karakter anak ya, penanaman karakter baik pada anak, seperti itu ya Kak Wahyu. Baik, terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, sekarang ini kan udah pakai kurikulum Merdeka nih. Tadi ada yang dari Kak Eka, ada yang UKS, kemudian ada yang menganalisis dari pembelajaran sebelumnya, kemudian dari Kak Mirwan yang penting itu terkait pengetahuannya, keterampilannya, kebugarannya, terus Kak Wahyu ada dari penanaman karakter baik. Nah, itu bagaimana mengintegrasikan semua yang penting itu tadi ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Apa yang akan dilakukan untuk mencapai itu tadi? Coba Kak, berarti ini nyambung ya. Kak Wahyu, gimana Kak Wahyu untuk mencapainya itu? Yang akan Kakak lakukan? Mencapai penanaman karakter baik tadi itu Kak. Ya, bagaimana ya Bu? Coba dikasih referensi dulu Ibu biar saya ada gambaran. Gini, kalau tadi kan Kak Wahyu menyampaikan di slide sebelumnya bahwa Kak Wahyu yang paling penting itu kan untuk menanamkan karakter baiknya anak, seperti itu. Nah, misalnya kalau saya yang paling penting itu adalah menanamkan atau memberikan pemahaman kepada siswa untuk aktif, untuk hidup sehat. Jadi saya memberikan bekal kepada siswa tentang kebugaran. Jadi yang tujuannya bagaimana supaya anak itu di rumah mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kebugaran tubuhnya di luar dari jam pelajaran olahraga. Jadi saya memberikan pengetahuan, pemahaman, kemudian saya memberikan penugasan. Jadi kayak saya kasih lembar gitu Kak. Saya kasih lembar, nanti anak itu di hari pertama anak melakukan apa, lari berapa menit, misalnya 15 menit, pagi atau sore, seperti hari kedua, hari ketiga, sampai hari 30. Nah, nanti itu dari lembarnya itu setelah kegiatan dilakukan akan ditandatangani orang tua, seperti itu. Nah, itu cara saya menanamkan anak agar memiliki kebugaran yang bagus. Jadi saya berikan pengetahuan terkait kebugaran apa, kemudian saya berikan penugasan yang mana nanti setiap akhir bulan dikumpulkan. Nah, kalau Kak Wahyu untuk meningkatkan karakter baiknya, bagaimana caranya yang akan Kakak lakukan nanti? Ya, oke Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi untuk meningkatkan karakter positif kepada peserta didik saya yaitu proses itu Ibu, bullying anak. Jadi kita memberikan arahan kepada anak hal-hal yang positif tentang bully. Semua anak itu sama, tidak ada yang berbeda. Jadi baik di sekolah atau di lingkungan atau di masyarakat. Oke, kiranya seperti itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Mungkin ini ada lagi nggak kalau ide dari teman-teman selain memberikan pemahaman terkait bullying, dampaknya apa kalau melakukan bullying seperti itu. Mungkin kalau yang lainnya cara untuk dapat menanamkan karakter baik anak misalnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang Kak Supri bisa minta tolong open mic Kak Supri. Bisa Bu. Kalau Kak Bisa. Supri langkah apa Kak yang biasa Kakak terapkan untuk menanamkan karakter baik anak? Kalau saya itu Jumat sehat Bu, dalam arti setiap Jumat itu kalau ada jam olahraga sikat gigi Bu, Oh sebelumnya iya. pagi kayak gitu. Oh iya, ada Gitu Bu. kegiatan kesehatan ya Kak ya? Iya, Penanaman baik kayak pembiasaan hidup bersih sehat PHBS ya Kak ya? iya betul. Oke, jadi ada tambahan selain memberikan edukasi tentang bullying, juga ada pemberian pengetahuan terkait PHBS dan praktek langsung salah satunya dengan
rutin menggosok gigi di hari Jumat seperti itu. Coba satu lagi contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk apa namanya mencapai itu tadi karakter baik anak. Coba kalau Kak Pandu bisa open mic-nya Kak Pandu. Ya Kak. Ya, bisa diberikan tambahan Apa ya? untuk menanamkan Kalau karakter. kalau di sekolah sih itu sama seperti Pak Supri, setiap hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih ya. Jumat bersih. Membersihkan lingkungan kelas, terus sekolah. Juga setiap Jumat pagi itu ada senam bersama, Kak. Oh iya, ada enam bersama. Ya oke, siap. Baik, terima kasih Kak Pandu untuk tambahannya. Nah, itu ya tadi. Jadi pada intinya olahraga itu kan fleksibel ya, fleksibel dan menyenangkan. Jadi diharapkan dalam mengintegrasikan tadi apa yang kita inginkan tadi itu ke dalam proses pengembangan kurikulum. Jadi kita pastikan bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Terus juga sesuai dengan karakteristik satuan pendidik. Dan tidak lupa juga kita harus memastikan bahwa lingkungan juga ikut mendukung. Seperti itu ya Kak ya pada intinya. Selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Bisa diamati bersama-sama faktornya apa saja. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tentu di setiap unit kerja atau sekolah, kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya itu berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Bahkan dalam satu unit kerja juga itu, dalam satu kelasnya itu setiap siswa itu kebutuhannya berbeda-beda. Yang kedua, konteks masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan budaya masyarakat juga beda-beda. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Tadi ada yang seminggu dibagi 2, ada yang 1 minggu dijadikan 1 kali pertemuan di 4 JP, seperti itu. Kemudian yang kelima ada cakupan dan tahapan. Nah, tahapannya juga pasti beda-beda ya. Cakupan dan tahapan juga menyesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan tujuannya apa yang ingin dicapai. Tentu dalam tahapan juga pasti dimulai dari yang paling ringan, terus agak ringan, kemudian ke yang lebih kompleks seperti itu. Yang terakhir yaitu teknologi. Nah, diharapkan kakak-kakak di sini juga mampu menerapkan teknologi dalam pembelajarannya meskipun tidak begitu sempurna, tapi ya terkadang-kadang boleh disepil seperti itu. Terkait kebutuhan dan karakter peserta didik ini ya Kak ya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan dan karakter peserta didik itu diantaranya ya usia, jenis kelamin, kemudian tingkat perkembangan motorik, kemudian ada lagi minat. Nah, sebagai contoh lagi ya Kak ya, ini pengalaman saya ya Kak, ini pengalaman saya itu mengajar kelas 1 yang baru tahun ajaran baru ini, itu usianya sangat terlalu muda sekali, berbeda dengan kelas 1 yang tahun kemarin. Nah, kelas 1 tahun kemarin itu usianya sudah
mendekati 7 tahun lah, ada yang 7 tahun. Jadi pas untuk usia anak SD sesuai dengan aturan dari pemerintah kan 7 tahun kalau nggak salah itu ya. Nah, kalau ada yang belum 6 tahun juga sampai melampirkan surat psikologi, nah itu juga ternyata dalam pelaksanaan itu menimbulkan banyak banyak tantangan gitu loh Kak, baik dari caranya berbaur dengan temannya, cara menangkap materinya, cara menangkap apa yang kita sampaikan itu berbeda sekali dengan yang usianya sudah mendekati 7 tahun seperti itu Kak. Nah, kalau untuk yang konteks masyarakat itu contohnya ya, saya dan Mirit mungkin hampir sama ya, itu kan di daerah pesisir. Program PJOK-nya itu bisa berfokus dengan olahraga air bisa, misalnya berenang atau selancar. Tapi kan kalau selancar nggak mungkin, karena saya juga secara keterampilan saya tidak menguasai tentang berselancar. Bisa kan? Berenang. Kalau Pantai berenang kan? masih mungkin. Gimana? Di pantai itu fotoku dari pesisir. Iya, pantai ya. Terus kemudian kalau di daerah pegunungan, kalau pegunungan mana sih? Paduresa pegunungan bukan sih? Bukan ya? Iya, iya pegunungan. Nah, kalau pegunungan apa? Lari mungkin ya, mendaki. Yang cocok apa? Nah, itu sesuaikan aja dengan itu. Konteks masyarakatnya itu. Nah, kemudian untuk waktu, contohnya jika waktu belajar di sekolahnya itu terbatas, nah program PJOK yang dapat dilakukan itu dengan kegiatan yang efektif dan efisien, contohnya latihan kombinasi atau permainan yang melibatkan banyak siswa. Misalnya tadi dibagi ya pelajarannya seminggu dibagi 2, jadi 2 JP teori, 2 JP praktek. Jadi kan sekali praktek 70 menit. Kemarin aja untuk video UKIN 70 menit ya kurang kalau untuk permainan ya. Nah, jadi diusahakan itu materinya yang bisa melibatkan banyak siswa, tidak terlalu antri gitu loh Kak. Karena kalau terlalu antri nanti banyak siswa yang tidak terakomodir atau tidak terpuaskan penyaluran geraknya seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ini alokasi jam pelajaran. Nah, untuk alokasi jam pelajaran itu akan menentukan kedalaman dan keluasan materi yang dapat diajarkan. Contohnya, kalau alokasi jam pelajaran PJOK-nya terbatas, maka program PJOK harus fokus pada materi inti dan keterampilan dasarnya. Tapi kalau alokasi jam pelajarannya lebih banyak, maka program PJOK dapat mencakup materi yang lebih luas dan juga kompleks. Seperti itu ya. Kayak kemarin ngambil untuk video PPG, kan waktunya cuma 70 menit. Sedangkan 70 menit itu harus ada ada pengenalan teknologinya juga, usahakan menggunakan teknologi. Belum lagi menggunakan LKPD, menggunakan diskusi. Nah, itu juga suatu tantangan untuk kita, bagaimana kita memanajemen waktu 70 menit tapi semuanya dapat tercapai. Nah, kalau saya kemarin lebih amannya saya ambil materi yang gerak dasar karena itu waktunya tidak terlalu membutuhkan banyak waktu seperti itu. Kemudian nomor 5 cakupan dan tahapan. Jadi program PJOK itu harus mencakup berbagai cabang olahraga dan tahapan perkembangan motorik siswa sesuai dengan tahapannya ya. Yang SD dengan SMP udah pasti beda, yang SMP dengan SMA ya sudah pasti beda juga. Jangan disamakan seperti itu. Contoh program PJOK untuk SD kelas bawah itu dapat mencakup olahraga yang tradisional, yang ringan-ringan seperti kayak lompat tali, kemudian lempar tangkap,
atau bisa jadi permainan kelincahan yang sudah dimodifikasi seperti itu. Terus yang lainnya ya masih banyak ya. Terus kalau program untuk SMP atau SMA mungkin bisa mencakup olahraga yang modern kayak basket, sepak bola, kayak gitu bisa. Kemudian yang terakhir teknologi. Nah, jadi teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program PJOK. Karena nggak semua anak itu bisa membayangkan hal-hal yang abstrak. Jadi kita harus memberikan contoh nyata. Contoh nyatanya melalui apa? Contohnya yang melalui video atau melalui gambar. Jadi bisa melalui video demonstrasi atau aplikasi olahraga. Kemudian bisa juga dengan melakukan simulasi ya. Jadi simulasi ini bisa digunakan untuk membantu siswa memahami teknik dan juga strategi dalam olahraga. Nah, terkait 6 faktor yang sudah saya sampaikan ini, apakah ada kakak-kakak yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya? Seperti itu, Kak. Yang di gunung apa yang di laut tadi, yang di pantai. Kalau nggak ada saya next ya. Ada yang mengangkat tangan? Ya, Mbak Eka, boleh Mbak Eka. Saya mau bertanya Bu, terkait tentang waktu ya Bu. Kalau misalkan peserta didik itu kan mengantri pada saat penilaian ya Bu, solusi yang paling solutif itu bagaimana? Terima kasih. Ya, oke, baik. Nah, kita analisis dulu Kak Eka. Jadi mengantrinya itu karena apa? Apakah karena alatnya yang terbatas? Atau mengantri karena lapangannya yang kecil? Nah, itu juga perlu diperjelas juga. Karena apa? Karena alatnya yang terbatas. Nah, kalau alatnya yang terbatas, berarti kita sebagai guru PJOK mungkin perlu banget ya yang namanya memodifikasi alat seperti itu ya. Jadi membuat alat yang menyerupai seperti itu. Atau kalau tidak bisa juga dengan digunakan melalui game mungkin ya. Game tapi dengan alat misalnya kalau bolanya hanya satu. Sedangkan materinya passing misalnya ya. Passing. Nah, kalau misalnya kita nunggu satu-satu kan kelamaan ya. Kalau misalnya dipakai dengan permainan yang dimodifikasi permainannya, misalnya dengan kucing-kucingan atau dengan yang lainnya mungkin bisa kali ya. Selain memodifikasi alat kan kita bisa memodifikasi permainannya ya. Ya. Atau dari kakak-kakak yang lainnya bisa menambahkan terkait bagaimana kalau misalnya alatnya cuma sedikit tapi pesertanya banyak, gimana menghindari antri itu, gimana antri yang terlalu lama. Coba Kak Supri, pengalamannya Kak Supri. Oh iya Bu, kalau saya mungkin kayak gini Bu, dari Bu Eka tadi, kan mungkin lapangan punya saya agak lebar. Kemarin saya penilaian sepak bola untuk laki-laki, perempuannya disuruh main lempar bola atau permainan tangkap bola di lapangan voli kayak gitu Bu. Jadi anak bisa aktivitas tapi ambil separuh-separuh Bu kayak gitu Bu. Tapi kalau misalnya ini Kak Supri, kalau misalnya yang terbatas itu alatnya Kak? Kalau alatnya ya kalau saya ya paling hubungannya dengan bos Bu, beli alat lagi. Oh. Iya itu Bu, larinya ke situ. Maksudnya uang bos kan ada. Kita harus berani mengajukan usulan ke bendara bos kayak gitu. Iya. Kayaknya gitu loh. Kalau saya kayak gitu. Ya bener itu Kak, ya bener banget itu. Pakai uang bos bener, langsung ngajuin ke bendara ya Kak ya, langsung beli. Iya. Coba ide lagi. Kak Mirwan, kalau gimana Kak Mirwan, tadi ada pertanyaan dari Mbak Eka. Kalau
Ya, Tapi anaknya banyak. oke, saya mencoba menjawab itu berdasarkan pengalaman di tempat saya. Kadang-kadang anak-anak di tempat saya, kalau untuk permainan kasih, mereka sudah bawa alat sendiri kayak plastik tapi diisi sama kertas untuk mainan sendiri gitu loh. Mereka bawa tiap kelas hampir bawa satu-satu. Maksudnya satu kelas kadang buat satu gitu alatnya, jadi mereka buat sendiri. Ya, dulu saya pernah suruh buat suruh membuat bola seperti itu, bola mati pakai plastik yang diisi kertas atau kardus di atas itu untuk mainan sendiri lah. Mereka Oke. bawa sendiri kayak gitu. Nah, Oke, jadi lebih ke arah modifikasi alatnya ya Kak ya. Jadi kalau nggak ada bolanya ya dimodifikasi dengan sebisanya, yang penting menyerupai bola ya. Ya mungkin itu sih Kak Eka, kalau nggak dimodifikasi alatnya, dimodifikasi aturan permainannya, model permainannya seperti itu. Tapi yang tentu tidak menghilangkan dari tujuan awalnya, misalnya gerak dasar lempar tangkap. Nah, dari model permainan yang hanya menggunakan alat terbatas tapi mencakup seluruh siswa agar siswa dapat melakukan gerak lempar tangkap atau passing tendangan bola atau yang lainnya seperti itu mungkin ya Kak Eka ya. Oke, iya terima kasih kakak semua. Next, lanjut aktivitas 3. Nah ini karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nanti boleh loh yang GP loh, saya nggak tahu ini, belum dapat data ini siapa yang sudah GP ini. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, tadi kata kuncinya apa aja yang sudah kita yang sudah kita bahas? Apa saja kira-kira? Tadi Kak Wahyu juga udah menyebutkan. Terus saya juga sudah sering menyebutkan. Coba yang sering tadi keluar kalimatnya tadi Kak Wahyu tadi menyebutkan apa Kak Wahyu? Kata kuncinya tadi. karakter apa ya? Tadi menumbuhkan karakteristik siswa, Ibu. Iya. Nah, Karakteristik siswa yang positif. Oke, oke. Siap. Mantap banget Kak Wahyu. Tadi saya juga sudah sering menyebutkan bahwa PJOK itu apa ya tadi ya Kak Pandu, apa tadi Kak yang sering kita bahas, kita sebutkan. PJOK itu lentur apa maksudnya? Apa ya Kak? PJOK itu lentur. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat aja ya, ada jawabannya nggak? Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial. Nah, di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik ya. Fokus pada materi pokoknya ya. Materi pokoknya apa? Jangan sampai salah. Misalnya buat materinya permainan bola kasti yang dilaksanakan bola voli. Seperti itu kan bisa saja terjadi toh. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, Kak. Terus contoh lainnya dalam pembelajaran bola voli ini misalnya fokus materinya diarahkan pada teknik dasar passing bawah, passing atas, servis, smash, dan yang satunya apa ya? Blocking ya, blocking misalnya. Tapi kalau SD kayaknya belum sampai itu. Ini cuma sebagai contoh. Nah, materi ini menjadi dasar untuk mengembangkan kompetensi teknis dan taktis siswa dalam bermain bola voli. Guru dapat memilih untuk fokus pada teknik dasar yang paling penting dan relevan dengan kebutuhan siswa, tanpa harus mencakup semua teknik dalam satu pembelajaran. Kan tadi ada banyak tuh, passing, service, smash, block itu kan. Nah, jangan dipakai semua, kita pilih aja yang penting, yang sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, di sini diantaranya pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik ya Kak ya. Contoh nih, sebagai contoh, melalui permainan bola voli lagi ya Kak ya. Siswa dapat diajarkan bekerja sama dalam tim, menghargai peran masing-masing anggota tim. Kan ada yang posisi 1, posisi 2, posisi 3, sampai posisi 6, kayak gitu kan. Terus juga ditanamkan sikap sportivitas dalam berkompetensi dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Itu kerjasama ya, sportif, tidak boleh curang. Nah, hal ini akan membantu mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan juga moral. Guru dapat menggunakan permainan bola voli sebagai media. Jadi permainan itu sebagai media untuk mengajarkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Boleh kok, selain bola voli juga boleh. Permainan kasti juga bisa mengajarkan kerjasama, bisa kejujuran. Misalnya, wong wis kena bal kok ngomongnya ora kena. Jadi kan kancane kesu terus bubar, malah bubar kan le pelajaran. Biasanya saya sering kayak gitu, Kak. Jadi anak masih mudah marah karena tidak ada kejujuran, jadi anak jengkel. Terus ditanamkan juga sikap tanggung jawab, terus kerjasama. Selanjutnya, yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Fleksibel ya, fleksibel, lentur, disesuaikan saja dengan pengembangan kompetensi peserta didik. Karakternya apa yang ada di sekolahan kan beda-beda karakteristiknya, mulai dari siswanya seperti apa, gurunya seperti apa, terus sarana prasarana seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan aja. Tentu dengan kita analisis dulu, kan kemarin juga sudah masuk pembahasan yang analisis aset itu toh, aset. Contohnya nih, contoh lagi yang terkait fleksibilitas pembelajaran. Di daerah pesisir, di daerah saya nih, contohnya pesisir terus. Pembelajaran PJOK, bola voli dapat lebih fokus pada permainan di pantai. Meskipun Kopdanya nggak ngirim voli pantai, seperti beach volley. Nah, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan teknis latihan dengan kondisi lingkungan dan ketersediaan fasilitas. Tadi kondisi lingkungan, karakter sekolah ya, karakter unit kerja, dan ketersediaan fasilitas. Nah, itu analisis asetnya. Kemudian contoh lagi yang tadi Padureso di daerah pegunungan. Misalnya nih, guru dapat memilih untuk melakukan latihan di lapangan terbuka atau aula di sekolah dengan penyesuaian pada latihan dan strategi pembelajaran. Guru juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih permainan bola voli atau yang lainnya. Jadi diberikan kebebasan siswa itu untuk memilih permainannya. Seperti itu ya Kak ya. Ada yang mau ditanyakan enggak terkait ini Kak? Kalau enggak ada, kita next. Mari diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Kita kaitkan. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi gampangannya ngene iki Kak. Siswa kuwi asline wis pinter saka gawan lahir. Tapi pintere kuwi masing-masing. Ana sing pinter gambar, ana sing pinter nulis, ana sing nek mlayu banter, ana sing nek mlumpat dhuwur, ana sing nek kon renang ya iso banter.
nek kon junjung angkat besi ya iso, kon gotong-gotong kuat ya ono. Hanya saja keterampilan itu, kecerdasan itu tidak akan muncul jika tidak digali. Nah, tugas kita sebagai guru itu adalah menggali, membantu anak menggali, menemukan. Jane aku ki iso apa? Nah, kita tuntunnya melalui apa? Melalui pembelajaran yang kita berikan kepada anak, seperti itu. Jadi kalau sekarang ada perumpamaan anak itu ibarat gelas yang kosong, diisi air, tidak. Jadi anak itu sudah ada isinya. Cuma kita tinggal menggali, membantu anak menggali kemampuannya, mencari tahu apa bakatnya, seperti itu, Kak. Nah, caranya gimana? Kalau kita sudah kira-kira udah ngerti, oh iya anak ini wah ini apik iki melayune banter iki. Nah, kita konsultasikan dulu dengan orang tuanya. Bu, ini anaknya sepertinya memiliki kelebihan di sini. Bagaimana kalau diarahkan untuk mengikuti ini? Seperti itu, mengikuti ekstra di sini misalnya. Kalau misalnya tidak ada biaya lagi ya, ke PPT misalnya orang tuanya golongannya menengah ke bawah. Ya kita gabungkan, kita kerjasama dengan sekolah lain. Iki anakku ono sing bisa kaya iki. Nek misalnya melu neng ekstrakurikuler neng sekolahanmu kepriwe, bisa apa enggak? Kayak gitu. Jadi kita kerjasama, kita membantu anak, membantu mengarahkan anak-anak seperti itu ya Kak ya. Nah, itu tujuannya agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini juga kita mengajarkan anak untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, menghargai sesama, seperti itu ya, yang tujuannya nanti bisa dalam masyarakat itu anak bisa berbaur. Itu kompetensi soft skill yang mana perlu diketahui dan perlu dimiliki oleh anak, seperti itu. Nah, ini sudah pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, tadi karakternya apa saja? Pasti lupa ya. Ada yang ingat karakteristiknya? Yang pertama, fokus pada materi ya Kak ya. Jadi dalam pembelajaran fokus pada materi esensial, materi yang pokok, yang penting aja. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter anak dan kompetensi anak dikembangkan, bukan memberikan kompetensi tapi dikembangkan kompetensinya dan karakter baiknya dikembangkan. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, PJOK sesuai dengan kurikulum, PJOK itu fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Itu 3 karakteristiknya. Yang kedua apa? Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Pengembangan kurikulum PJOK yang gimana Kak? Nah, ini tadi. Yang pertama, kita harus tahu dulu kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, itu perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa anak harus mengetahui terkait keterampilan gerak, pengetahuan, dan sikap. Bentar Kak. Halo. Lagi. Open mic ya. Oh iya. Soalnya ini udah sesi terakhir, jadi semangat banget. Ya itu ya, ulangin. Jadi yang nomor 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita melakukan pengembangan kurikulum, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus tahu dulu kurikulum itu apa. Jadi kurikulum itu kan standar untuk mengetahui apa yang peserta didik itu harus pelajari, di antaranya keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu ya Kak ya. Nah, kemudian di dalam kurikulum apa yang harus kita cantumkan? Di antaranya struktur,
CP, kemudian pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, maka akan jadilah kurikulum seperti itu. Tidak lupa juga ya, untuk karakteristik satuan pendidikannya jangan lupa dicantumkan visi, misi, dan tujuannya. Seperti itu ya Kak ya. Kemudian untuk yang nomor 3, peserta mampu memahami penyusunan program PKG PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, tadi untuk backward design-nya tadi sudah ada 3 langkah ya. Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa. Setelah tujuan pembelajarannya ditentukan, baru kita buat asesmen penilaiannya. Kalau sudah ada asesmen penilaiannya, baru kita masuk kepada materinya yang akan kita sampaikan seperti apa. Nah, mungkin itu Kak terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tepat waktu ya Kak ya. Ada yang mau ditanyakan tidak Kak? Cukup Kak. Cukup bungkus ya Kak, modul 1.5 ya Kak terkait pengembangan kurikulum. Bungkus ya. Bungkus, sudah tak kembalikan. Sudah penguatan ini. Oke, untuk sesi yang terakhir apa Kak? Terima kasih. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu kita open cam foto. Foto Kak, di open dulu capnya. Oh, lagi Kak Didit terus muncul. Bentar Kak Iwan belum masuk Kak Iwan tak suruh masuk sebentar ya biar presensinya masuk sebentar ya. Kayak tenis. Bisa di login kan nggak pakai akunnya siapa gitu? Nggak ada lagi ya Kak Didit ya, cuma bawa HP 1 ya? Kak siapa ya? Kak Anjar pakai HP lagi nggak? Login lagi? Ya udah kalau Kak Eka mau login kan ya? Pakai punya siapa? Laptop Kak Eka. Aku udah pakai laptop. Pakai HP-nya nggak apa-apa. Ya. HP-nya Kak Eka we. Akunku. Nah, nanti namanya boleh. Namanya diganti. Tunggu sebentar ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini Gung, joget Gung. Mas Herman. Modul loro rampung kurung. Rampung. Terus kirim S2. Diganti namanya Kak Eka. Ya, sebentar. On proses. Herman Ramain Garap rampung, entah jenius dilawan. Sama lumayan Mbak. Oh ya, ini gimana kakak-kakak untuk kaosnya? Jadi apa enggak? Pak David gimana Pak David? Jadi Nggak usah yang rame-rame banget Kak kaosnya. Ya tapi terserah ding, ngikut.
manut harga ukuran manut. Ya, oke, saya manut. Karo trainingnya sisan, Pak. Jaket. Jaketnya ya sisan, kabeh sepaket. Sepatu sisan yuk. Kontingan kelas Sepatu. 3. Ya kan, kowe yang ngopi ra ngargo ngopo ra runge. Udah belum Kak Eka? Belum. Caranya gimana sih? Di pengaturan? Loro. Nah, sini HP, sini laptop. Oh, ya udah nggak apa-apa, ini aja nggak apa-apa. Coba kita foto dulu ya. Kak Agung. Ini Kak David ini semutemu nih. Kak David mau dipanggil orang belum semaus dari foto open cam, open mic, open KB. Kok butuh, Bu? Medeni wong urip. Kak Wahyu wis tekan. Yuk, Kak Anjar, Kak Agung bisa di-open nggak? TV Jogja. Lah itu sudah. Saya juga mau mudik ini soalnya. Mau mudik juga yuk, siap. Kepiye iki? Ngene iki apa? Ngene iki apa? Ngene, karo miring ya. Nah, Aduh, angel temen temen. saya sesar. Wes ya. Wes ya. Satu. Oh, ini Pak Iwan sudah gabung. Alhamdulillah. Ya Kak, foto dulu Pak Iwan. Dibuka dulu Pak Iwan, kameranya Pak Iwan. Oh iya. Siap. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Aduh. Wes. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silahkan untuk dapat keluar dari room ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan tugas-tugasnya jangan lupa di-spill.